Ketika dia berkegiatan aku diikutkan, dia ada tugas kantor, ada family gathering, mengimam, aku diajak, aku senang banget karena bisa menemani suamiku. Romantis artinya kebersamaan bagi orang yang bahasa cintanya quality time. Bagi orang yang bahasa cintanya dia akan mengatakan romantis apabila suaminya sering-sering memberi hadiah kepada dirinya. Masya Allah, suamiku romantis banget. Tiap bepergian pulang mesti memberikan hadiah untukku. Itu romantis, tanpa kata-kata. Ada orang yang bahasa cintanya pelayanan, maka romantis artinya ketika suaminya sering membantu dia. Masya Allah, suami romantis banget. Kalau di rumah dia mesti nyuci piring, dia nyuci gelas, dia coba ya kan? Kalau tidak tahu bahasa cinta, romantis itu apa? Masih bingung, guys. Saya pastikan kalau ada perempuan bilang sama suaminya, Mas lagi bawa romantis loh, kayak ngomong liya kan romantis, itu masih bingung. Dia baru akan bisa ngerti romantis itu apa apabila tahu bahasa cinta pasangannya. Kalau dia ngerti bahasa cinta pasangannya, pasti nggak bingung. Nah, itu ngomong karena aku kurang romantis, oh berarti ya, bagi orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik, istrinya bahasa cintanya sentuhan fisik. Begitu berat istrinya mengatakan kamu kurang romantis, oh berarti selamanya aku jarang menyentuh dia, jarang memeluk dia, jarang membeli rambutnya. Jadi mestinya romantis itu kalau bahasa cinta istrinya adalah sentuhan fisik, itu di rumah-rumah jadinya pegang tangannya digandeng ketika berjalan ya, dielus-elus, dibelai-belai, dipeluk-peluk gitu. Itu menyenangkan. Kalau suami mengatakan Dedek, kamu itu perempuan boyo latihan romantis loh, boyo ngomong itu dia kalau bahasa cinta suami itu sentuhan fisik, maka yang namanya romantis itu artinya begitu suami itu pun misalnya suami yang bahasa cintanya sentuhan fisik, kalau dia pulang sampai rumah dia duduk di ruang keluarga itu misalnya, maka romantis itu artinya istrinya mendekat, dusel-dusel gitu, kemudian menempel di tubuh suami, merebahkan kepalanya di pangkuan suami. Kalau suaminya berjalan langsung digandeng begini. Senangnya bukan main, suami yang bahasa cintanya sentuhan fisik, kalau dia lagi jalan tiba-tiba istrinya megangin tangannya, menggandeng begini. Senangnya bukan main. Tapi kalau suami yang bahasa cintanya bukan sentuhan fisik, begitu digandeng, ngumpul, jadi semua orang itu berbeda. Makanya tidak boleh meniru romantismenya orang lain, karena suami Anda berbeda dengan suami orang lain itu. Kayak saya misalnya, kalau melihat misalnya contohnya, kalau ada laki-laki yang dia tuh senang banget dilayani istrinya, itu berarti bahasa cinta dia pelayanan kan? Karena bahasa cinta saya bukan pelayanan, maka saya merasa aneh. Wong lanang kok latihan saya bu, ya ngomong lebih wong diambilkan nasi ke piringnya, diambilkan minuman ke gelasnya, wong lanang kayak lebih. Kenapa saya banyak gitu? Tapi itu bukan bahasa cinta saya. Sama dengan orang lain yang bahasa cintanya bukan quality time, dia akan mengatakan Pak Saki lebih. Kemana-mana udah dari kancari bija, kemana pergi mesti istrinya ikut, oh lebih banget. Kenapa dia mengatakan saya lebih? Karena itu bukan bahasa cinta dia. Jadi kita akan mengatakan orang itu kita akan nyambung apabila sama bahasa cintanya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang bahasa cintanya quality time, maka nyambung dengan saya. Oh, itu neng jadi wong loro berdua dari quality time. Jadi supaya orang itu wong lanang. Padahal itulah satu bagian dari bahasa cinta. Jadi kalau bahasa cinta suaminya itu bukan quality time, terus kemudian ada ibu-ibu bilang, kalau niru kayak Pak Cak, Pak Cak naik lumo, mesti istrinya ikut terus, lalu dia pengen ikut-ikutan. Aku naik tak melu-melu kayak bija kayak, melu bijim melu Pak Cak. Lah kalau suami Anda bahasa cintanya bukan quality time, pasti risih banget ikan sari. Woi ngomong melu-melu. Adik saya nggak bisa, makanya yang namanya romantis itu ya itu harus spesifik romantis itu sesuai dengan apa yang jadi bahasa cintanya dia. Kalau itu bukan bahasa cintanya, Mas aku pengen romantis, tapi itu bukan bahasa cintanya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngerti bahasa cinta ini kita tahu romantis itu apa. Kemudian yang keempat, kalau kita ngerti bahasa cinta, maka kita tahu cara berkomunikasi dengan pasangan. Anda akan sangat mudah berkomunikasi kalau sudah tahu apa bahasa cintanya pasangan Anda. Contoh, kalau suami Anda tipenya kata-kata afirmasi, maka laki-laki yang seperti ini berarti komunikasi verbal lebih mudah bagi dirinya. Karena dia memang bahasa cintanya kata-kata. Jadi ibu-ibu kalau komunikasi verbal dengan dia, Mas aku pengen ngomong, pengen diskusi dengan kamu, dia langsung nyambung karena bahasa cinta dia memang kata-kata.
Tapi kalau laki-laki yang bahasa cintanya quality time, itu supaya bisa komunikasi harus menemaninya. Jadi dengan banyak menemaninya, nanti kalau dia sudah merasa enjoy dengan ditemani itu, Mas, tak cinta diri ya, itu ngomongnya awalnya tak cinta diri tapi nanti 2 jam kan ngobrolannya itu. Tapi itu lihat ketika suaminya sudah merasa nyaman karena ditemani. Kalau bahasa cinta suami itu hadiah, maka komunikasi berarti sambil memberikan hadiah. Mas, ini loh, aku punya hadiah untukmu. Kalau kepada suaminya itu, aku punya hadiah untukmu. Aku ini tadi nyari-nyari apa ya? Ini pas aku lagi ada bonus yang aku pengen wujudkan hadiah bagimu. Wujudnya kan ini pas hadiah untukmu. Suaminya senang begitu situasi dia lagi happy, diajak komunikasi itu nyambung. Kenapa komunikasi enggak tepat? Kenapa komunikasi enggak nyambung? Karena bad mood. Kalau suasananya good mood pasti nyambung. Bagaimana caranya agar good mood? Penuhi dulu bahasa cintanya. Jadi suami Anda doktor bidang komunikasi, ya. Misalnya suami Anda doktor di bidang komunikasi. Belajarnya jauh-jauh sampai Harvard University, sampai di Amerika. Pulang menjadi dokter di bidang komunikasi. Itu bukan berarti bahwa dia bisa berkomunikasi terus dengan Anda, walaupun dokter komunikasi. Tergantung apakah dia good mood atau bad mood. Kalau suasana hatinya dia lagi good mood, enak banget diajak ngobrol itu, nyambung banget diajak komunikasi itu. Nggak usah nunggu dokter komunikasi ya. Suaminya lulusan SD tapi lagi good mood, ngobrol nyambung semuanya. Mas, kita obrolin masalah anak kita, nyambung karena lagi good mood. Tapi kalau tidak good mood, lagi bad mood, orang nyambung walaupun dia dokter komunikasi, gitu ya. Kalau bahasa cinta suami ada pelayanan, sambil melayani itu lalu ngobrol. Jadi jangan ngobrol dalam situasi yang tidak ada pelayanannya, karena bahasa cinta dia pelayanan. Good mood dulu. Good mood caranya adalah dihadirkan bahasa cintanya. Kalau dia sudah good mood, ngobrol enak semuanya, begitu. Nah, jadi kalau kita ngerti bahasa cinta, kita lebih mudah memahami seperti apa komunikasi. Makanya kalau saya ngajari komunikasi itu, saya tidak ngajari tentang misalnya gini. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah, saya tidak mau mulai dari situ. Unsur komunikasi itu terdiri dari 1, 2, 3. Penghalang komunikasi itu ya. Itu kalau saya belajar teori komunikasi itu, Masya Allah ya. Ini ngomong komunikasi gampang ya. Komunikasi ngobrol asalkan suasananya itu good mood gitu. Nah, kemudian yang kelima, kita tahu, kalau kita tahu bahwa ada bahasa cinta ini, manfaatnya akan bisa menjaga kesetiaan, ya, kesetiaan. Tadi, karena tank cintanya sudah penuh. Kalau tank cintanya penuh, dia tidak butuh yang lainnya. Jadi, kenapa ada suami yang setia dan kenapa ada suami yang tidak setia? Kenapa ada istri yang setia dan kenapa ada istri yang tidak setia? Istri yang setia adalah istri yang tank cintanya sudah dipenuhi oleh suaminya. Suami yang setia adalah suami yang tank cintanya sudah dipenuhi oleh istrinya. Dan kenapa ada suami yang tidak setia? Maka ini suami yang tank cintanya itu tidak dipenuhi oleh istrinya. Makanya kalau di luar sana ada kata-kata seperti ini, mungkin sering mendengar. Dasar wong lanang, walaupun istrinya itu sudah melakukan apapun, istrinya secantik apapun, nek ngerti sing luwih penting. Itu tuh babnya bukan selingkuh itu, Bu ya. Itu bukan bab laki-laki cantik, bukan soal laki-laki cantik ya. Bukan. Bukan soal perempuan cantik, ya. Bukan soal laki-laki ganteng, tapi soalnya adalah keterpenuhan bahasa cinta, keterpenuhan. Jadi ketika ini sudah dipenuhi, tank cintanya sudah dipenuhi gitu, itu tidak akan tergoda, tidak akan terganggu oleh lingkungannya, oleh sekitarnya kan. Godaan serupa dengan virus, masih ingat ya saya sampaikan? Godaan serupa virus. Tugas kita bukan membunuh virus-virus. Tugas kita adalah menguatkan daya tahan, imunitas ya. Jadi ini pernah saya sampaikan pada pengajian sebelumnya. Jadi virus itu ada di mana-mana. Misalnya, ya sederhana saja, virus flu aja, jangan nyebut yang lebih tinggi dari ini. Virus flu aja, virus flu. Harus bisa. Virus flu itu ada di mana-mana, karena virus flu itu virus yang paling zaman, virus yang paling banyak itu virus flu. Dan kalau kita sedang di tempat publik itu pasti ada virus flu-nya, apalagi di rumah sakit. Di rumah sakit, namanya jaga rumah sakit, ya isinya orang sakit semuanya kan. Isinya orang sakit sama petugas
kesehatan sama pengantar orang sakit gitu ya. Tapi kan mayoritasnya orang sakit yang ada di situ. Jumlah orang sakitnya jauh lebih banyak daripada tugas kesehatannya, jauh lebih banyak daripada yang mengantar. Oleh karena itu kalau kita lihat kita masuk rumah sakit di satu ruangan, di sini ada virus. Masuk ruangannya di sana ada virus. Tugas kita itu bukan membunuh virus-virus itu. Tugas kita adalah menguatkan imunitas. Karena kalau kita membunuh virus di satu tempat, berhasil kita lumpuhkan, virusnya hilang di sini. Pindah ruang sebelah, di sana sudah ada virus lagi. Kita bunuh lagi, kita lumpuhkan. Berhasil, steril di situ. Pindah ruang satu lagi, ada virus lagi. Jadi kalau begitu cara kerja kita capek deh. Kita akan membunuh virus-virus itu nggak selesai-selesai. Tapi kalau tugas kita meningkatkan imunitas, maka dimanapun kita berada, sebanyak apapun virusnya, tidak tergoda oleh virus-virus itu, tidak terinfeksi oleh virus-virus itu. Kenapa ada orang yang mudah sekali terinfeksi oleh virus? Karena imunitasnya rendah, daya tahannya rendah. Jadi kemarin saya di Japri, di telepon orang konsultasi saya mengatakan, Panca, kalau ada orang itu cepat sekali jatuh cinta, itu wajar apa enggak? Saya tanya itu terjadi kepada siapa dan kayak apa kondisinya? Itu ternyata terjadi pada dirinya. Dia seorang perempuan yang setiap kali berinteraksi dengan laki-laki itu dia merasa cepat sekali jatuh cinta. Jadi misalnya dia kerja di satu instansi, di tempat itu mesti dia senang dengan seorang laki-laki. Nanti pindah lagi bagian lain, tempat itu mesti dia akan senang dengan laki-laki. Jadi dimanapun dia tinggal, dia mesti akan terjebak dalam cinta lokal di tempat dia bekerja. Jadi makanya begitu nanti dia menceritakan sudah berapa kali dikeluarkan dari pekerjaannya karena terjebak cinlok dengan teman kerjanya itu. Lalu kemudian teman kerjanya laki-laki itu ketahuan oleh istrinya, ngamuk-ngamuk istrinya datang ke tempat dia kerja. Akhirnya oleh perusahaan ini dipisah, maksudnya tempat kerja dipisah. Satunya di sana tempat kantornya karena perusahaan ini banyak kantor, jadi akhirnya itu si laki-laki ditaruh di satu kantor, yang perempuan ditaruh di kantor yang lainnya untuk memisahkan mereka agar tidak terjadi kayak begini. Tapi nanti dia di kantor baru akan ketemu laki-laki lain lagi dan dia akan jatuh cinta lagi. Nah, yang bertanya kepada saya, apakah kalau orang itu cepat sekali jatuh cinta seperti itu satu kelainan? Saya bilang begini, kelainan apa tidak kelainan itu memang harus, saya nggak mungkin menyimpulkan hanya dari cerita kayak gini. Kelainan apa tidak itu harus dicek ya. Misalnya nanti kita bawa ke psikiater untuk mengetahui adakah kelainan pada diri orang ini. Tapi tanpa harus memeriksakan seperti itu untuk menyimpulkan kelainan apa tidak, yang jelas orang ini imunitasnya rendah banget. Jadi dia mudah terinfeksi oleh virus. Godaan itu seperti virus di udara. Jadi kalau kemudian orang itu daya tahannya kuat, maka virus sebanyak apapun dia tidak akan tergoda. Tapi kalau imunitasnya rendah, maka godaan yang paling kecil pun dia akan tergoda di situ. Jadi mohon maaf kalau gurunya orang-orang di satu tempat ya, mau namanya nggak enak ya. Ada tempat terpencil di Indonesia ini yang kalau orang ke sana itu biasanya karena tugas. Orang itu nggak akan milih ke sana, kecuali karena tugas. Misalnya guru penempatan di situ, dokter penempatan di situ, PNS penempatan di situ. Ya karena tugas, orang tidak akan milih tempat itu gitu. Nah, saya sering berdakwah di tempat itu, ketemu dengan orang-orang di situ dan membuat pengajian-pengajian di tempat itu. Begitu mereka kalau bercanda begini, Panca, karena kami di sini pun terpaksa, sehingga akhirnya kan keluarga itu kami tinggal di Jawa. Jadi istrinya di Jawa, anaknya di Jawa. Kami aja ke sini nanti kami, ya kalau mampu 3 bulan sekali bisa beli tiket kami pulang. Kalau lebih mampu lagi 2 bulan sekali kami pulang. Tapi jarang di antara kami yang bisa sebulan sekali itu jarang. Yang paling banyak adalah 4 bulan sekali, 6 bulan sekali itu yang paling banyak. Nah, tapi kadang-kadang walaupun kami sudah punya jatah 4 bulan sekali, kami harus memaksa pulang walaupun tidak ada uang, nggak ada biaya. Apa cirinya? Kata mereka, begitu kami ngelihat orang-orang lokal di sini sudah kelihatan cantik-cantik, maka saatnya kami pulang, katanya. Jadi kalau dia dalam situasi baru pulang dari istrinya gitu, maka ngelihat orang lokal situ ya biasa aja. Gak ada yang cantik. Tapi begitu dia lihat orang-orang lokal, kok apa kita ayu dengan ini? Kudu boleh. Dia harus pulang gitu. Jadi ini menyimpulkan
menyimpulkan harus pulang itu bagus karena dia masih punya imunitas, dia tidak tergoda dari situ. Oh bayang nih, nek orang tak boleh-boleh itu kena infeksi ini kan boleh. Jadi kalau kita lihat di situ, kesetiaan ini terbentuk diantaranya karena pemenuhan sisi afeksinya, pemenuhan sisi afeksi ini bahwa kasih sayang sudah diberikan oleh pasangannya kepada dirinya, maka dia akan menjadi makhluk yang setia. Jadi seorang laki-laki yang setia adalah laki-laki yang kebutuhan afeksinya dipenuhi dengan jalan memberikan bahasa cinta kepada dirinya. Ini dalam tujuan bahasa cinta. Tentu saja masih ada tujuan-tujuan lainnya ya, misalnya tujuan spiritualitas, tujuan agama, tujuan moral, tentu masih ada tujuan lainnya. Tapi dalam perspektif bahasa cinta, maka laki-laki setia adalah laki-laki yang dia itu dipenuhi bahasa cintanya, tangki cintanya dipenuhi oleh istrinya. Perempuan setia adalah perempuan yang tangki cintanya dipenuhi oleh suaminya. Begitu. Kemudian yang nomor 6, kalau kita mengerti tentang bahasa cinta ini, maka kita juga bisa menundukkan, melelehkan, menundukkan hati pasangan. Menaklukkan hati pasangan, melelehkan hati pasangan. Jadi kalau orang Jawa mengatakan menang tanpa ngasorake, prinsip Jawa sangat bagus ya. Menang tanpa ngasorake. Kita untuk menang itu tidak harus mengalahkan. Ibu-ibu ini bisa menang terhadap suaminya seperti Umar bin Khattab dibuat kelompok-kelompok di depan istrinya. Itu istrinya Umar itu menang tanpa ngasorake, gak usah nantang perang karo Umar. Dan nantang perang karo Umar kalah mesti, gak ono sing iso ngalahke Umar. Tapi dengan cara yang tepat, dia penuhi kebutuhan afeksinya Umar, dilayani Umar dengan excellent, maka Umar kelompok-kelompok. Disitulah istrinya Umar itu bisa menundukkan, dan satu-satunya orang yang bisa menundukkan Umar itu hanya istrinya itu, kecuali Nabi tentu saja ya. Tapi di luar Nabi hanya istrinya yang bisa seperti itu. Nah ini kalau kita lihat menundukkan hati pasangan itu, episode menundukkan hati ini ibu ya, jangan sampai menjadi episode yang terlambat gitu. Ada loh terlambat itu banyak banget ya yang terlambat itu, makanya saya nggak mau kisah-kisah keterlambatan itu berulang-ulang pada banyak orang. Jadi jangan sampai itu menjadi kisah yang terlambat itu baru menyadari bahwa ada kesalahan dalam dirinya selama ini, di mana dia tidak memenuhi bahasa cinta pasangannya. Dalam sebulan ini saya ada klien yang konsultasi saya itu yang sangat intens dan sangat kayak levelnya itu kayak orang stres, karena seakan-akan dia baru menemukan kesadaran itu sekarang. Seorang istri yang levelnya tuh suaminya itu hanya punya dua pilihan kepada dirinya: aku ceraikan kamu, atau aku tidak ceraikan kamu tapi aku nikah lagi. Jadi pilih mana kamu dari dua ini? Aku nikah lagi tapi nggak ceraikan kamu, atau saya ceraikan kamu gitu. Dan istrinya itu sangat stres dengan itu semuanya, berkali-kali datang dan ngobrol dengan saya. Ketika saya jelaskan tentang berbagai macam hal yang mestinya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, episode penundukan hati suami, episode penaklukan hati suami, dia mengatakan itulah kesalahan saya. Selama ini saya nggak pernah berpikir seperti itu. Dia itu meletakkan diri secara sangat tinggi di hadapan suaminya. Dia merasa lebih pintar daripada suaminya. Status secara pendidikannya dia jauh lebih tinggi daripada suaminya. Dia merasa lebih mapan daripada suaminya, sehingga dia merasa bahwa selama ini dia nggak pernah berpikir bahwa suaminya akan melakukan tindakan berani seperti itu kepada dirinya. Dia merasa bahwa semua kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu sudah akan membuat sang suami itu tidak akan macam-macam. Kalau saya bilang, ketika Anda itu bersikap yang meletakkan diri lebih daripada suami Anda, maka pasti suami Anda itu mesti nggak nyaman. Karena ada titik pada diri laki-laki itu di mana dia merasa dirinya itu penting untuk menjadi pahlawan di rumahnya. Nah, titik ini yang harus ibu berikan pada suami. Jadi sehebat apapun ibu prestasinya, posisinya, penghasilannya, ilmunya, gelar kesarjanaannya, apapun ibu semuanya lebih tinggi, itu no problem, tidak masalah.
Jadi perempuan lebih tinggi karirnya boleh, perempuan lebih pintar dari suaminya boleh, perempuan lebih banyak gajinya boleh, perempuan lebih tinggi kedudukannya boleh, nggak dilarang sama sekali. Tapi yang harus dijaga adalah ketika di rumah Anda harus menjadi istri. Di rumah jangan jadi juragan, di rumah jadi istri. Kalau di rumah jadi istri, maka semua kelebihan Anda tadi itu nggak ada problem sama sekali dalam interaksi dengan suami. Kenapa ada perceraian yang disebabkan oleh karena istri yang misalnya kalau di Kementerian Agama itu ada laporan-laporan seperti ini. Banyak perceraian yang disebabkan oleh karena sang istri gajinya lebih tinggi atau penghasilannya lebih tinggi. Menurut saya bukan karena itu. No problem sama sekali. Penghasilan, gaji, posisi istri yang lebih tinggi dari suami itu tidak ada masalah sama sekali dan tidak perlu menjadikan sebagai perceraian. Yang mesti menjadi perceraian adalah ketika sikapnya tidak tepat dua-duanya. Si istri sikapnya meninggi, si laki-laki kemudian merasa dia tidak menjadi pahlawan di situ karena apa yang dilakukan istri itu seakan-akan sudah cukup semuanya bagi keluarga itu. Itu nanti akan menjadi pokok bahasan pada ini kan kita baru bicara pada ciri pertama ya. Nanti ada ciri yang kedua, ketiga. Yang kedua besok kita bicara komunikasi positif. Kemudian ciri ketiganya kita akan bicara tentang komitmen pada keluarga. Nah, ini bahasan para poin ketiga, komitmen pada keluarga. Itu nanti kita bicara tentang keseimbangan seperti ini. Itu ketika kita bicara tentang komitmen pada keluarga itu. Nah, jadi Ibu, ini kalau kita bicara sisi ciri yang pertama ini ya, saya mengelus pada pertemuan kali ini pada ciri yang pertama yaitu afeksi dan apresiasi dan afeksi, dan saya berharap dua ciri ini benar-benar sudah kita miliki dalam artian kita upayakan untuk kita miliki. Namanya proses ya. Proses itu sesuatu yang harus kita upayakan untuk terus ada di rumah kita. Kalau di rumah kita itu sudah ada apresiasinya, lebih banyak apresiasinya